Gempar dan bikin merinding. Shin Tae-yong melalui penerjemah bahasanya JJ nyatakan siap kembali latih timnas Indonesia, tapi ajukan syarat mengejutkan. Syarat apakah itu? Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Top Marco Top, ada yang dipanggil lagi ke timnas senior. Beckham Putra dan Mark Klok resmi dapat panggilan ke timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Gempar dan bikin merinding. Shin Tae-yong melalui penerjemah bahasanya JJ nyatakan siap kembali latih timnas Indonesia, tapi ajukan syarat mengejutkan. Syarat apakah itu? Tonton sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang oleh kabar mengejutkan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong secara tiba-tiba mengumumkan kesiapannya untuk kembali menangani skuad Garuda. Tak sendiri, ia menyampaikan pernyataan tersebut bersama sang penerjemah setia JJ yang selama ini menjadi penghubung komunikasi antara dirinya dan seluruh elemen timnas selama masa kepelatihan. Dalam wawancara yang berlangsung eksklusif dan kini viral di media sosial, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa ia masih memiliki hasrat besar untuk melatih timnas Indonesia. Meski kontraknya tak diperpanjang oleh PSSI beberapa waktu lalu. Pria asal Korea Selatan ini mengaku belum bisa melupakan ikatan emosional yang terjalin antara dirinya, para pemain, dan supporter fanatik tanah air. Saya bersedia kembali ke timnas Indonesia, tapi ada syarat penting yang harus disepakati terlebih dahulu. Saya tidak ingin hanya datang kembali tanpa rencana yang jelas. Jika kembali, saya ingin membawa semangat dan visi yang sama seperti dulu, ujar Shin Tae-yong dengan tegas. Pernyataan ini sontak mengejutkan publik. Apalagi Shin Tae-yong termasuk salah satu pelatih tersukses dalam sejarah modern timnas Indonesia. Dengan berbagai pencapaian membanggakan seperti membawa skuad muda ke Piala Asia dan tampil kompetitif di berbagai turnamen regional dan internasional. Salah satu syarat utama yang diajukan Shin adalah keharusan untuk mempertahankan Nova Arianto sebagai asisten pelatihnya. Menurutnya, Nova adalah sosok penting dalam sistem kerja yang ia bangun selama berada di Indonesia. Nova adalah bagian penting dalam filosofi kerja saya. Dia bukan hanya asisten, tapi juga rekan yang sangat memahami cara saya bekerja. Dia paham karakter pemain Indonesia dan tahu bagaimana menerjemahkan instruksi saya ke dalam pendekatan yang bisa diterima pemain. Jika saya kembali, Nova harus tetap bersama saya. Itu syarat utama, jelas Shin. Selain itu, Shin Tae-yong menekankan pentingnya melibatkan para pemain dalam proses transisi dan kebijakan yang menyangkut masa depan tim. Ia menyarankan agar PSSI membuka ruang dialog pribadi atau pertemuan empat mata dengan para pemain inti agar setiap keputusan mencerminkan aspirasi mereka yang berada di lapangan. Saya ingin para pemain memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka yang menjalani pertandingan, mereka tahu kondisi lapangan, mereka tahu apa yang dibutuhkan. Saya berharap PSSI bisa berbicara langsung dan terbuka dengan para pemain demi kesepakatan terbaik. Tim yang kuat bukan hanya soal strategi pelatih, tapi juga kenyamanan dan komitmen dari para pemainnya, tambahnya. Pernyataan Shin juga disertai pesan emosional yang menyentuh banyak hati pendukung sepak bola nasional. Ia mengaku bahwa rasa cintanya kepada Indonesia belum padam, terlebih kepada supporter yang selama ini memberinya dukungan luar biasa. Saya masih cinta Indonesia, terutama para penggemarnya. Mereka adalah supporter terbaik yang pernah saya temui. Sangat fanatik, penuh semangat, dan selalu hadir dalam suka dan duka. Atmosfer stadion di Indonesia sulit saya lupakan. Saya masih merasakan energi itu sampai hari ini, ucap Shin dengan nada haru.
Tak butuh waktu lama, pernyataan tersebut langsung menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial. Tagar seperti hashtag kembalikan Sti, hashtag StiComeback, dan hashtag JJ kembali menggema di Twitter dan Instagram. Ribuan netizen menyatakan dukungannya agar PSSI mempertimbangkan serius pernyataan dari Shin Tae-yong. Banyak dari mereka yang berharap agar federasi membuka pintu untuk dialog dan negosiasi ulang, mengingat reputasi Shin Tae-yong yang dinilai berhasil membangun fondasi kuat bagi regenerasi sepak bola Indonesia. Tidak sedikit pula pengamat sepak bola nasional yang menilai bahwa keputusan untuk tidak memperpanjang kontraknya dulu terlalu terburu-buru dan kini adalah momen tepat untuk memperbaikinya. PSSI pun kini berada dalam posisi yang cukup dilematis. Di satu sisi mereka tengah menyiapkan program jangka panjang dengan struktur pelatih baru. Namun di sisi lain desakan publik dan suara dari komunitas sepak bola nasional tak bisa diabaikan begitu saja. Shin Tae-yong bukan hanya pelatih, tetapi simbol harapan baru yang sempat membuat Indonesia kembali percaya diri di kancah Asia. Akankah PSSI membuka kembali pembicaraan dengan Shin Tae-yong dan mengakomodasi syarat-syarat yang diajukan? Atau mereka akan melanjutkan jalan yang sudah dipilih dengan segala risikonya? Jawabannya mungkin tidak akan lama lagi terungkap. Yang jelas, satu hal kini menjadi terang, Shin Tae-yong belum menutup pintu. Dan bagi jutaan pecinta sepak bola Indonesia, pintu harapan itu kini kembali terbuka. Top Marco Top, ada yang dipanggil lagi ke timnas senior. Beckham Putra dan Mark Klok resmi dapat panggilan ke timnas Indonesia. Beckham Putra dan Mark Klok akan hadir ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan menjalani laga FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon. Ini jadi persiapan sebelum skuad Garuda bertarung di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut jadi kesempatan bagi Patrick Kluivert untuk meracik ulang skuad yang akan dibawa. Tentunya ini jadi kesempatan bagi pemain untuk unjuk gigi dan mendapatkan kesempatan tampil bagi timnas. PSSI berkirim surat kepada Persib Bandung terkait pemanggilan dua pemain tersebut. Mereka diharapkan bisa merapat ke timnas sebagai persiapan untuk FIFA Matchday bulan September nanti. Skuad Garuda akan menjalani dua pertandingan di Surabaya dan butuh semua pemainnya pilihan Patrick Kluivert bisa hadir. Bersama ini disampaikan bahwa tim nasional sepak bola Indonesia akan melaksanakan pertandingan FIFA A-Match pada bulan September 2025 di Surabaya, tulis surat dari PSSI kepada Persib. Beckham dan Klok akan menjalani persiapan bersama timnas Indonesia. Tentunya pada FIFA Matchday kali ini banyak opsi yang akan dicoba oleh Patrick Kluivert. Beckham sebelumnya sudah mendapatkan kesempatan debut di timnas dan mendapatkan sorotan positif. Ini juga jadi bukti bahwa pemain Maung Bandung memiliki kualitas dan kembali dilirik ke timnas. Mereka akan memiliki kesempatan untuk membuktikan diri dan memberikan kontribusi untuk Indonesia. Maka dengan ini PSSI memanggil Sir Beckham Putra Nugraha dan Sir Mark Anthony Klok untuk mengikuti persiapan dan pertandingan tim nasional sepak bola Indonesia tutupnya. Menariknya, ini jadi pemanggilan perdana Mark Klok di era Patrick Kluivert. Sebelumnya, Klok memang jadi andalan di timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya menghilang karena banyak opsi pemain baru di skuad Garuda. Pemain berusia 32 tahun ini memiliki kematangan di lini tengah dan ini bisa jadi alasan dia mendapatkan panggilan.
Sementara itu, laga melawan Kuwait akan dilaksanakan pada 5 September. Selanjutnya, timnas akan menantang Lebanon pada 8 September. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Kylian Mbappe dari Real Madrid. Arsenal kini berada di titik krusial dalam upaya kembali menjadi raksasa Eropa. Salah satu langkah besar yang bisa mengubah peta kekuatan Premier League adalah dengan merekrut Kylian Mbappe dari Real Madrid. Kedengarannya memang ambisius, tapi jika melihat performa luar biasa sang penyerang di musim debutnya bersama Los Blancos, hal ini sangat masuk akal. Mbappe mencetak 44 gol di semua kompetisi musim 2024/25, memecahkan rekor pemain debutan Real Madrid. Ia juga menjadi top skor La Liga dengan 31 gol, meraih Bota de Oro Eropa, dan mencetak gol di 7 kompetisi berbeda. Ketajaman dan konsistensinya begitu langka, apalagi untuk tim seperti Arsenal yang butuh sosok penentu di laga penting. Tak hanya itu, kecepatan 37,9 km atau jam membuatnya sempurna untuk skema cepat Arsenal. Di level internasional pun ia terus bersinar bersama timnas Prancis. Bayangkan dampaknya jika Mbappe bergabung ke Emirates bukan hanya secara teknis, tapi juga komersial dan emosional bagi para fans. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah transfer ini realistis? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Taklukan Manchester United di laga perdana, Arteta minta Arsenal tetap rendah hati. Arsenal sukses membuka musim dengan hasil gemilang usai menaklukkan Manchester United 1-0 di Old Trafford, Senin (18 Agustus 2025) dini hari waktu Indonesia Barat. Meski meraih kemenangan penting, pelatih Mikel Arteta menekankan pentingnya sikap rendah hati bagi para pemainnya. Dikutip dari laman resmi klub, Arteta menyebut kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga-laga selanjutnya. Saya pikir kita harus rendah hati dalam cara kita melakukannya, tetapi pada akhirnya kita harus mengakui bahwa ini sangat sulit, ujar pelatih asal Spanyol tersebut. Gol sematawayang Arsenal dicetak Riccardo Calafiori lewat sundulan di menit ke-13. Meski unggul cepat, The Gunners harus bekerja keras menahan tekanan United yang mencoba bangkit dengan energi baru dari para pemain anyarnya. Arteta mengakui kemenangan di markas United bukan hal yang mudah. Saya ingin melihat berapa banyak tim yang datang ke sini dan menang. Ini hasil luar biasa walaupun ada beberapa hal yang masih perlu kami benahi. Menurut kamu, apakah kemenangan ini jadi sinyal kuat bahwa Arsenal siap bersaing serius musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless.
Bukayo Saka akui Arsenal sempat kewalahan saat kalahkan Manchester United meski akhirnya menang. Arsenal memulai musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford Minggu (17/8). Namun winger Bukayo Saka jujur mengakui bahwa timnya sempat kewalahan sepanjang laga. Itu bukan penampilan yang bagus, ujar Saka dikutip dari ESPN. Kami senang dengan 3 poin, tapi ini bukan standar kami. Banyak kesalahan dan keputusan buruk. Kami tidak dihukum kali ini, tapi kami tidak bisa terus bermain seperti itu. Gol sematawayang Arsenal tercipta di menit ke-13 lewat sundulan Riccardo Calafiori memanfaatkan kesalahan kiper United Altay Bayindir. Meski unggul lebih dulu, The Gunners justru tampil kurang dominan dan sering kehilangan penguasaan bola di bawah tekanan intens dari tuan rumah. Debut striker anyar Arsenal, Viktor Gyökeres, juga belum memuaskan. Pemain asal Swedia itu ditarik keluar di babak kedua tanpa menciptakan satu pun tembakan. Meski begitu, Saka tetap memberi dukungan penuh. Dia berjuang keras untuk kami dan saya yakin dia akan segera menunjukkan kualitasnya. Menurut kamu, apakah performa Arsenal seperti ini cukup untuk jadi penantang gelar musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better. Neville yakin Gyökeres akan beri dampak besar untuk Arsenal. Meski belum menunjukkan performa menonjol di laga debutnya bersama Arsenal, Viktor Gyökeres tetap mendapatkan dukungan dari legenda Premier League, Gary Neville. Menurutnya, striker 27 tahun itu bisa menjadi kunci Arsenal dalam perburuan gelar musim ini. Arsenal membuka musim 2025/2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Manchester United di Old Trafford. Gol tunggal dicetak oleh Riccardo Calafiori. Gyökeres yang didatangkan dari Sporting CP tampil selama 60 menit tanpa membuat percobaan tembakan sebelum akhirnya digantikan oleh Kai Havertz. Kendati begitu, Neville tetap percaya potensi Gyökeres belum terlihat sepenuhnya. Saya pikir Arsenal telah meningkat dan Gyökeres akan bermain bagus untuk mereka, kata Neville dikutip dari Daily Mail. Mereka punya lini depan yang kuat dan saya yakin Gyökeres akan mendapatkan momennya. Neville juga menyebut Arsenal sebagai tim yang konsisten dan solid, serta pantas difavoritkan dalam persaingan gelar bersama Manchester City dan Liverpool. Bagaimana menurut kamu, apakah Gyökeres bisa jadi pembeda musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Keputusan tepat. Arsenal tolak tawaran Real Madrid tukar Rodrigo dengan Saliba. Hasrat Real Madrid untuk memboyong William Saliba dari Arsenal tampaknya harus pupus.
Tawaran pertukaran langsung dengan Rodrigo Goes ditolak tegas oleh manajemen The Gunners yang justru berencana memperpanjang kontrak sang bek hingga setelah 2027. Meski Real Madrid sudah mendatangkan 3 bek baru musim panas ini, mereka tetap membidik Saliba sebagai solusi jangka panjang. Namun, Arsenal tak goyah. Bek timnas Prancis itu disebut nyaman di London Utara dan sesuai dengan visi jangka panjang Mikel Arteta. Laporan menyebut Los Blancos menawarkan pertukaran tanpa biaya tambahan, mengingat nilai Saliba dan Rodrigo dianggap sepadan. Tapi Arsenal tetap kukuh, bahkan memasang harga 80 juta bagi klub yang ingin mendekati Saliba. Sebagai alternatif, Madrid kini juga mengincar Ibrahima Konate dari Liverpool. Kini yang jadi pertanyaan, apakah Arsenal sudah mengambil keputusan tepat dengan menolak tawaran ini? Apakah Rodrigo layak untuk dipertukarkan dengan Saliba? Bagaimana menurut kalian, Go Owners dan Madridistas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pinta Calafiori ke Arsenal, tampil konsisten demi gelar juara. Arsenal membuka musim Premier League 2025/2026 dengan hasil positif usai menekuk Manchester United 1-0 di Old Trafford. Riccardo Calafiori menjadi penentu kemenangan lewat golnya di menit ke-13 dan langsung mengingatkan rekan-rekannya untuk menjaga konsistensi demi meraih gelar juara. 3 musim terakhir, The Gunners selalu finish sebagai runner-up. Kini Calafiori menegaskan bahwa tim harus naik level jika ingin benar-benar bersaing merebut trofi. Kami harus terus berkembang dan bermain bagus di semua lini jika ingin bersaing di level tertinggi, ujarnya kepada Sky Sports. Gol Calafiori sendiri tercipta dari situasi sepak pojok salah satu kekuatan Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Kami rutin melatih bola mati dan hari ini kami menuai hasilnya, ungkap bek timnas Italia itu. Kemenangan ini jelas jadi modal berharga, tapi jalan menuju juara masih panjang. Menurut kamu, apakah musim ini akhirnya jadi waktunya Arsenal angkat trofi? Atau tantangan masih terlalu berat? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gol tunggal Calafiori antarkan Arsenal tekuk setan merah 1-0. Riccardo Calafiori menjadi pahlawan kemenangan Arsenal atas Manchester United setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga pekan pertama Liga Inggris di Old Trafford Minggu (17 Agustus 2025) malam. Gol tersebut tercipta pada menit ke-13 memanfaatkan kesalahan halawan kiper MU Altay Bayindir. Meski tampil dominan dengan 62% penguasaan bola dan 22 tembakan, 7 diantaranya tepat sasaran setan merah, justru gagal mencetak gol. Arsenal tampil efektif dan disiplin dalam bertahan. Kemenangan ini membuat Arsenal mengantongi 3 poin dan duduk di peringkat ke-6, sementara MU tertahan di posisi ke-15.
MU sejatinya punya banyak peluang. Tembakan Bryan Mbeumo melenceng, sepakan keras Patrick Dorgu membentur tiang, dan tendangan Matheus Cunha masih bisa digagalkan David Raya. Di babak kedua, upaya MU terus berlanjut namun belum membuahkan hasil. Sebaliknya, Arsenal nyaris menggandakan keunggulan lewat Bukayo Saka, tapi ditepis De Ligt. Bagaimana pendapat kalian tentang performa kedua tim? Apakah Arsenal layak menang atau MU hanya kurang beruntung? Yuk, tulis komentarmu di bawah.